Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Irfan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Oke, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 kali ini, Ustadz akan menjelaskan tentang materi buku fiksi dan non-fiksi. Oke, kita langsung lanjut saja pada materinya. Bab 4, buku fiksi dan non-fiksi. Dalam materi buku fiksi dan non-fiksi ini, nanti Ustadz akan menjelaskan tentang dua aspek. Yang pertama, A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis buku fiksi. Itu kumpulan cerpen dan puisi. Di sini nanti hanya dibahas tentang kumpulan cerpen dan puisi yang buku fiksinya, dan buku non-fiksi. Yang B. Penilaian buku fiksi, kumpulan cerpen, dan puisi. Dalam materi ini nanti kita akan membahas dua aspek tersebut. Pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, butir-butir penting buku fiksi, dan nilai-nilai buku fiksi, kumpulan cerpen dan puisi, serta non-fiksi. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Ada pengertian buku fiksi dan non-fiksi, terus ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi, terus jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi, terus unsur-unsur dalam buku non-fiksi, dan yang terakhir adalah unsur-unsur dalam buku fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini sudah Ustadz tampilkan bahwasanya buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Nah, buku fiksi ini terserah dari si penulis yang mau diarahkan kemana buku ini dibebaskan, seperti itu. Berbeda lagi dengan buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, kalau buku non-fiksi kebalikannya dari fiksi. Non-fiksi ini harus sesuai fakta yang ada atau sesuai dengan keadaan yang ada, seperti itu. Lanjut, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Nih, di sini ada ciri-ciri buku fiksi. Ciri-ciri buku fiksi yang pertama yaitu menggunakan gaya bahasa. Terus yang kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif atau kias, bermajas dan sebagainya. Itu kata-kata bersifat konotatif. Yang ketiga yaitu berdasarkan imajinasi atau khayalan. Itu ciri-ciri dari buku fiksi. Berbeda lagi dengan ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa yang formal. Terus menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif atau sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima yaitu berupa ide baru atau penyempurnaan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Nah, kalau yang fiksi, ini adalah perbandingan dari buku fiksi dan non-fiksi. Kalau yang buku fiksi gaya bahasanya bebas, kalau yang non-fiksi formal. Bebas di sini, yang fiksi yang bebas itu berarti dia tidak terikat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku seperti itu. Kalau yang non-fiksi harus baku. Itu semuanya. Oke, itu adalah ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Kalian otomatis sudah tahu nih, kalian sudah pernah pegang buku ini. Kalian mungkin juga sudah punya buku-buku tersebut, buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, nih buku fiksi ada novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, drama. Itu adalah jenis-jenis dari buku fiksi. Sedangkan buku non-fiksi itu ada buku pengetahuan, terus buku pengayaan keterampilan, dan terakhir yaitu buku pengayaan kepribadian. Nah, buku pengetahuan itu seperti buku-buku pada pembelajaran kalian itu adalah buku pengetahuan, dan itu disebut dengan
sebagai buku non-fiksi. Kalau buku fiksi yaitu tadi novel, roman, cerpen, kumpulan puisi, drama yang berbentuk buku ya. Itu adalah jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Ada beberapa unsur dalam buku non-fiksi atau bisa disebut adalah buku yang kalian buat belajar itu buku-buku pengetahuan. Yang pertama yaitu adanya cover buku atau sampul buku. Terus yang kedua adanya pengantar, kata pengantar. Yang ketiga ada daftar isi. Yang keempat ada isi buku. Yang kelima ada daftar pustaka. Yang keenam ada glosarium. Ya, dan yang terakhir yang keenam itu adalah adanya indeks. Seperti itu. Ini adalah unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nanti coba kalian lihat terlebih dahulu buku bahasa Indonesia kalian lihat pasti ada unsur-unsur berikut dalam buku pelajaran kalian. Selanjutnya, unsur-unsur buku fiksi. Yang tadi non-fiksi, sekarang unsur-unsur buku fiksi. Seperti sastra-sastra yang lainnya atau buku-buku sastra. Karena buku fiksi itu berkaitan sekali dengan sastra, makanya unsurnya ini sama. Ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Ya, ada dua unsur. Kita lihat terlebih dahulu yang unsur intrinsik, yaitu ada tema, amanat, tokoh dan penokohan, terus sudut pandang, latar. Itu adalah unsur dari intrinsik buku fiksi. Sedangkan unsur ekstrinsiknya dalam buku fiksi yaitu ada bahasanya, terus latar belakang pengarangnya, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra seperti ada nilai budaya, nilai edukasi, nilai sosial, nilai budaya dan sebagainya. Itu adalah unsur ekstrinsik dari buku fiksi. B. Penilaian buku fiksi, kumpulan cerpen dan puisi. Nanti kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam buku fiksi, terus langkah-langkah menilai buku fiksi. Ya, di sini kita ambil kumpulan cerpen. Terus yang ketiga adalah langkah-langkah menilai buku puisi. Buku puisi ini berarti kumpulan puisi ya. Nilai-nilai dalam buku fiksi, kumpulan cerpen dan puisi, antologi ini yang dimaksud. Nah, nilai-nilainya ini nilai-nilai dari buku fiksi. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Adapun langkah-langkah menilai buku fiksi sendiri, di sini kita anggap yang kumpulan cerpen. Nah, yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan literal. Nah, terus yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan interpretatif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan integratif. Yang keempat mengajukan pertanyaan kritis. Yang kelima mengajukan pertanyaan kreatif. Nah, apa sih langkah-langkah ini artinya? Nah, yang pertama adalah pertanyaan literal. Pertanyaan literal di sini adalah berkaitan informasi yang disampaikan dalam cerpen. Contohnya, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Terus siapa sajakah tokoh cerita tersebut. Itu adalah pertanyaan literal. Terus yang kedua, mengajukan pertanyaan interpretatif. Nah, pertanyaan interpretatif ataupun menafsirkan isi dalam kalimat ataupun lirik tertentu dalam cerpen. Contohnya, apa maksud tersembunyi di balik pernyataan si tokoh A. Terus yang contoh yang kedua, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang maksud dari pernyataan tokoh dalam cerita cerpen tersebut. Lanjut, yang ketiga, adanya mengajukan pertanyaan integratif.
Nah, pertanyaan integratif yaitu berkaitan dengan kesimpulan dari suatu cerpen. Ya, kesimpulan keseluruhan pada suatu cerpen. Contohnya, berbicara tentang apa sih cerpen tersebut? Terus yang kedua, contoh yang kedua, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen tersebut? Nah, itu adalah pertanyaan integratif. Contohnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan kritis, yaitu mengungkapkan dan memberikan kritik terhadap kesalahan atau hal-hal yang kurang tepat dalam suatu cerpen. Itu adalah pertanyaan kritis. Contoh dari pertanyaan kritis di sini adalah contohnya seperti ini. Dipandang dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan kritis. Terus contoh yang kedua, Ustadz contohkan, apa kelebihan dan kekurangan cerpen tersebut berdasar aspek kebahasaan yang digunakan? Nah, itu adalah dari contoh mengajukan pertanyaan kritis. Ya, contoh pertanyaan kritis ya. Selanjutnya yang nomor 5, mengajukan pertanyaan kreatif. Pertanyaan kreatif yaitu berkaitan dengan hal yang dapat dikembangkan dalam cerpen. Contohnya seperti ini. Bagaimana ya kira-kira kelanjutan ceritanya jika tokoh utamanya tidak dimatikan oleh pengarangnya? Contohnya kalau di cerpen tersebut pengarangnya itu bukan pengarangnya, tokohnya itu tidak mati atau happy ending. Terus kita dapat pemikiran kalau tokoh tersebut mati atau meninggal, gimana ya ceritanya? Seperti itu contohnya. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu bagaimana sikapmu jika berada di posisi tokoh A. Jadi seolah-olah kalian melakukan di posisi tokoh tersebut seperti itu. Itu adalah mengajukan pertanyaan kreatif. Lanjut, langkah menilai buku puisi. Di sini adalah langkah menilai buku puisi. Yang pertama yaitu memberi makna setiap kata dalam puisi. Jadi kalian harus memaknai kata per kata dalam puisi tersebut karena puisi kan tidak sepanjang cerpen. Ya, kalian bisa memaknai satu persatu kata yang ada dalam puisi. Yang kedua, memaknai kata-kata kunci dalam puisi. Kata kunci itu kata-kata yang dapat mewakilkan keseluruhan pada puisi tersebut. Jadi per baris ada kata-kata kuncinya. Selanjutnya yang ketiga, mengetahui unsur-unsur intrinsik puisi. Nah, kalian tentukan terlebih dahulu unsur-unsur intrinsik pada puisi tersebut sebelum kalian menilai buku puisi. Yang keempat, memberi tanda jeda. Itu adalah langkah-langkah menilai buku puisi. Terima kasih, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, sayangi diri kalian dan keluarga kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.